Halo Sobat Katedral Surabaya, ketemu dengan saya Romo Theo di acara Katedral Field Space di channel kesan kita Katedral Surabaya. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman iman bersama seseorang yang ada di sebelah saya. Gimana? Yuk kita saksikan obrolan kita hari ini. Ayo Romo. Oke, Romo, akhirnya kita sudah bisa duduk ya. Nah, ini mungkin Romo kenalan dulu nih. Pasti umat Katedral Surabaya nggak asing nih sama Romo yang satu ini ya. Karena memang kepala Borgi. Mungkin kenalan Romo dari mana aslinya, lalu sejak tahun berapa terus di sini begitu. Silakan Romo. Baik, saya Romo Cornelius Triwidya Cahya Utama. Dipanggil Romo Tommy itu karena panggilan dari orang tua. Karena sejak kecil saya dipanggil Tommy. Oh, iya. Ketika teman saya waktu di seminari dulu itu cari ke rumah dengan nama yang saya coba sesuai dengan nama asli saya, dengan Cahyo. Cahyo. Dipanggil saya di seminari Cahyo. Cahyo. Terus justru teman saya waktu duluan ke rumah tidak mengenali, tidak ketemu dengan rumah saya karena tanya rumahnya Cahyo mana. Bapak saya sendiri juga lupa. Lupa juga. Ternyata itulah yang ada di seminari lah. Maka saya kemudian menetapkan tetap pakai Romo. Pakai Tommy ya Romo ya. Saya dari stasi Santo Cornelius ke Sadlin. Oh iya. Masuk paroki Petrus Paulus Blingi. Oh, Blitar Romo ya. Kita dulu ketika masuk di seminari menengah masih menjadi satu di Satu Yusuf, paroki Santo Yusuf. Oke. Tahun 87. Lalu saya ditakiskan tahun 1999. Monsinyur Johannes Sertifikator bersama dengan 7 imam sampai sekarang syukur masih bersama-sama, masih utuh, masih sehat. Lalu saya ditugaskan oleh Bapak Uskup di Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya oleh Monsinyur Vicentius Sutikno Wisasyono almarhum untuk mulai pada tahun 2022 Januari. Di 1 tahun yang lalu Mas. tahunnya setahun setengah. Perasaannya gimana Mo? Ketika pertama mendapat penugasan di Katedral Surabaya ini. Pertama ya dulu ya agak apa ya, Kaget atau gimana? tawar menawar. Oh, tahu. Karena sebenarnya saya pertama ditugaskan hanya untuk sebagai Romo Ketua Umum YSR. Oke. Lalu juga tepatnya di Paroki Hati Kudus Yesus sebagai Romo Rekan. Ya saya gembira ya. Fokus di YSR. Yayasan. Tapi sebenarnya sejak semula nanti sekaligus sebagai wasep paroki ya. Kalau bisa tahun kedua, ketiga. Ya. Tapi ya per 1 Juni 2022 itu saya menjadi wasep kekalahan. Ya, diterima Romo ya. Terima. Dengan juga cita. Oke Romo, lalu sebenarnya apa sih Romo? Mungkin ada pengalaman menarik atau tantangan karakteristik mungkin ya bisa diceritakan, dibagikan terkait dengan penggembalaan di Katedral Surabaya ini Romo. Silahkan Romo. Ya, saya tidak menyangka bahwa saya ternyata menjadi pastor paroki di Hati Kudus Yesus Surabaya ini. Karena ini adalah paroki di mana gereja di sini adalah gereja di mana Bapak Uskup sendiri yang sebagai pimpinan gereja keuskupan ya, memiliki ya. Dan karena itu gereja dan paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya ini memiliki nilai yang menurut saya pribadi ya semacam parokinya paroki. Paroki. Ya. Dengan kata lain ya harus ada nilai plus dan sebagainya. Meskipun ya ketika saya masuk di sini juga ada banyak tantangan. Terutama ya karena paroki ini adalah paroki yang tua. Tahun ini kita memperingati 102. Ya bisa dibayangkan pergeseran domisili umat yang dulu di sini menjadi induk, ya, di mana banyak umat di sekitarnya. Sekarang ya kita harus melihat bahwa umat di lingkungan-lingkungan yang ada itu ya rata-rata
tidak seperti di paroki Yakrus, di Yakobus, atau Sidoarjo, di mana tempat lingkungan itu sangat banyak sekali. Karena itu juga bisa dimaklumi tantangan pertama juga mencari fungsionaris nih. Pengurus gereja, baik di paroki maupun di lingkungan ya. Itu ternyata saya ketika ikut berdinamika bersama dengan Romo Yosef Eko Budisilo sebagai pastor pejabat sementara paroki Kudus Yesus itu ya cukup ada dinamikanya lah. Terlebih juga ini pasca pandemi ya. Pasca pandemi itu untuk memulihkan kembali kebiasaan Kristiani itu harus banyak effortnya ya, usahanya. Nah, di situ ya selain mencari fungsionaris juga ya menyemangati untuk berani menghidupi panggilan iman melalui karya pelayanan dan kesaksian iman baik di gereja paroki tentu terutama di lingkungan sesuai dengan arah dasar kesupat Surabaya itu ya juga adalah tantangan yang menarik ya. Kalau dibilang itu tantangan yang berat memang harus ya. Jangan dibuat menjadi sederhana sesuatu yang memang penting ya. Itu ya membuat yang saya sendiri berupaya bersama dengan romo-romo di katedral kami berenam termasuk yang sekarang ini bersama Romo Theo lalu Romo Agus Sulis, Romo Budirmanto, Romo Dobi, Romo Sumantri ya ini kebetulan atau penyelenggaraan ilahi saya tidak tahu tapi dengan 6 wilayah ada 6 romo ya itu kita menemukan tools untuk ya ini kita harus menghidupi pastoral sebagaimana yang dicanangkan di dalam PAS dan arah dasar Kesupan Surabaya mendewasakan paroki yang berharga pada lingkungan yang ada di tengah masyarakat. Kalau lingkungannya sendiri itu ada, tadi kan ada 6 wilayah ya. 6 wilayah, lingkungannya adalah 33 sampai 34. Ya, 33 sampai 34. Saya sebut 33 dan 34, memang ada lingkungannya sampai sekarang belum ada ketua lingkungannya. Oh ya. Lingkungannya sepuh-sepuh ya. Oh ya, bagaimana mikirnya ya. Masa orang di tempat tidur suruh ikut rapat nih, karena sakit dan lansia dan juga karena gereja katedral jadi tempat untuk ya di luar lingkungan itu kan lah banyak tamu juga yang datang ke sini ya. Ya memang kalau dilihat dari sisi jumlah sensus tahun 2016-15 itu ya umat faktual paroki Kudus Yesus Surabaya itu tidak lebih dari 1.600, tidak lebih, bahkan mungkin berkurang besar. Karena 2016 itu kan sebelum pandemi. Tetapi bahwa kita misa sampai 5 kali, 6 kali ya. Dan sehari-hari 3 kali ya. Sehari-hari 3 kali. Itu berarti kan memang ini menjadi uasa rohani dari ya umat-umat yang ingin ya mengadakan ziarah rohani atau puasa rohani di gereja ini. Ini juga menjadi salah satu gagasan dan tantangan pastoral supaya di dalam menghidupi panca tugas gereja itu sungguh-sungguh juga terasakan oleh saudara-saudari yang merayakan imannya di gereja. Ya memang itu masih banyak agenda, banyak PR yang banyak. Misalnya ya kur di wilayah ini yang masih perlu diupgrade ya, termasuk petugas lektor, permasmur pun juga perlu ditambah ya, supaya yang bertugas tidak itu saja. Itu juga tantangan Pak ya. Tapi Romo, apakah ada pengalaman suka atau duka itu selama sebagai seorang imam ya, gembala di paroki ini? Mungkin suka dukanya apa semua? Sukanya apa, dukanya semoga ada. Sukanya ya ini ada unsur pribadinya dan asal unsur
Ya dulu teman-teman seangkatan itu merencanakan 25 tahun imamat nanti di katedral ini. Iya. Dulu itu tidak terpikirkan sopo sing ini katedral promonya ya. Dari kami bertujuh itu ternyata pos saya ini. Lalu juga saya juga ya sehari-hari mengurusi Yayasan Yohanes Gardia sebagai tamu, Romo Theo sebagai sekretarisnya, ada Romo Domi, ada romo-romo yang setiap hari bisa saling mengisi ya. Baik kami masing-masing punya double job sih. Ya. SK-nya double-double. Dan double ya, bisa saling mengisi itu. Lalu tentu ya juga umat. Ternyata ketika ya sebagaimana seperti yang diharapkan keuskupan ya, berpastoral yang sesuai 4 tahun sejak dicanangkan 2019 itu sampai tahun 2024 nanti, gereja yang berangkat di lingkungan ini memang dengan kunjungan di lingkungan, romo yang hadir di lingkungan itu kelihatan ada kehidupan, kegembiraan dalam menghayati itu. Jelas kalau umat kegiatannya PKSN, Rosario, dan lain-lain dihadiri bersama romo ada di situ itu pasti senang. Kegembiraan itu adalah kegembiraan seorang imam. Kalau umatnya sukacita merayakan, menghidupi, mewartakan imannya itu ya itulah sukacita pastoral. Sukacita pastoral. Tapi dukanya ada nggak, Om? Nggak ada. Ada. Ya, dukanya lebih pada challenge saja. Ya terkadang memang sesuatu yang indah, yang baik itu perlu proses, yang perlu juga manajemen yang baik. Mungkin yang agak susah itu manajemen kaldu. Karena itu yang harus disentuh ya. Di dalam relasi interpersonal juga dalam pastoral itu perlu ya. Oke Romo, terima kasih Romo. Tadi kita sedikit berbincang-bincang ya tentang tantangannya, kekarakteristikan dari Katedral Surabaya, juga terlebih ya sukacita dalam pastoral ya di Katedral Surabaya. Mungkin terakhir Romo, harapan Romo untuk pastoral di Katedral ini ada? Harapan saya sebagai pastor kepala paroki di katedral dalam pastoral ini ya supaya reksa pastoral kita itu sungguh sesuai dengan reksa pastoral sang gembala yang baik Yesus sendiri. Dan saya melihat memang Keuskupan Surabaya melalui arah dasar dan upas itu sudah mengarahkan ke sana. Bahwasanya Yesus berkeliling dari kota ke kota, ke desa ke desa. Ya, dia menjadikan kehidupan sehari umat itu sebagai ya fokus kehadirannya. Jadi sesuai dengan arah dasar kita. Paroki yang dewasakan di dalam kehadiran lingkungan di tengah masyarakat. Kalau lingkungannya itu sungguh di lingkungan yang hidup, paroki yang pasti hidup. Tapi tidak bisa sebaliknya. Paroki yang hidup, sementara lingkungannya tidak hidup itu impossible. Maka saya berharap supaya ya arah dasar Keuskupan Surabaya ini sungguh dihayati bersama. Baik oleh umat, ya tentu oleh kita para imamnya. Kalau ya umat kita bersama-sama menjadi pribadi yang dewasa dalam iman, uyup, penuh pelayanan dan insuler. Demikian juga komunitas pastoral itu juga harus sama. Mantap Romo. Ya. Terima kasih Romo Tommy sudah mau datang ke podcast edisi pertama ini guys ya. Nah, Sobat Katedral Surabaya semuanya, kita akan ketemu lagi Romo di episode selanjutnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Katedral Surabaya. Itu aja, terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.